Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan lewat kasih dan karunia yang masih tetap kita rasakan. Untuk itu kita akan menyerahkan diri kita sebelum memulai aktivitas kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas berkat yang kami terima dan sungguh-sungguh kami beroleh karunia yang daripada-Mu. Maka untuk itu Tuhan, kami ingin lagi memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kiranya Tuhan menyertai kami. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi kekuatan dan penopang bagi hidup kami dalam menjalani segala tantangan dan apapun yang akan kami hadapi di dunia ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, Rabu tanggal 23 Februari 2022, tertulis dalam Kejadian 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kasih karunia, inilah yang topik yang kita bahas pada pagi hari ini. Namun berangkat pada saat itu kita melihat dulu dan memperhatikan kehidupan Nuh adalah gambaran kehidupan orang percaya di akhir zaman ini. Orang-orang di zaman Nuh mengabaikan perintah dan perkara-perkara rohani, menyepelekan perintah Tuhan, hidup dalam kejahatan dan hawa nafsu. Bukankah hal ini tidak jauh berbeda dari kehidupan orang-orang zaman sekarang ini? Meski secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Selalu kita, dengan kata lain, bahwa kita selalu beribadah, kita selalu berdoa, kita selalu bernyanyi, namun pada dasarnya bahwa manusia masih meragukan kekuatan dan penyertaan Allah. Mengapa? Karena mengandalkan kepintaran dan logika manusia. Maka untuk itu Bapak Ibu, Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Sehingga semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bahkan kalau kita teliti di ayat 11-12 dalam Kejadian ini, kata rusak diulang sampai 3 kali banyaknya. Jadi hal ini menunjukkan betapa parahnya kerusakan yang terjadi dalam kehidupan manusia pada waktu itu. Kualitas moral manusia benar-benar sudah sampai pada titik terendah. Sampai-sampai Allah berkata dan dalam hatinya mengatakan, menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian 6 ayat 6. Meskipun berada di tengah-tengah dunia yang telah rusak secara moral dan spiritual, namun Nuh tetap mampu menjaga kualitas hidupnya agar berkenan kepada Tuhan. Memiliki kualitas hidup seperti Nuh, inilah yang dikehendaki Tuhan bagi kehidupan orang yang percaya di zaman ini. Kualitas hidup yang seperti apakah? Yaitu firman Tuhan tegas menyatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Unang maha musarobang dohot portibion. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga orang yang percaya, yang telah diselamatkan Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang berbeda atau tidak serupa dengan orang-orang dunia. Kehidupan lama harus benar-benar kita tinggalkan dan hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus itu sendiri. Sehingga banyak pergumulan dan juga banyak perbedaan dan juga pendapat yang selalu hadir silih berganti dalam kehidupan orang percaya. Kita harus katakan bahwa bagaimana kita mengaplikasikan agar kita tidak sama, tidak serupa dengan dunia ini. Tidak serupa dengan dunia ini artinya tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti segala ketamakan dan segala iri dengki dalam kehidupan kita. Dan biarlah moral dan spiritual kualitas itu yang memang kita jaga untuk saat ini. Karena kita melihat krisisnya dalam hidup kita ini. Dan kita juga mari kita renungkan mengapa COVID ini belum masih mereda dan masih banyak menemukan varian-varian baru. Agar menguji bagaimana kualitas spiritualitas kita di hadapan Tuhan, menjaga dan juga menguji bagaimana iman kita di hadapan Tuhan. Unang gabe holan formalitas sabing hita songrido na di bagasan ngulut tahun bahwa secara lahiriah kita menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya kita memungkiri kekuatan Tuhan. Agar bagaimana kita seperti Nuh yang memang dunia ini memberikan segala sesuatunya, tetapi bagaimana kita seperti Nuh tetap menjaga spiritual kita, moral kita, agar apa? Agar kasih karunia di hadapan Tuhan, di mata Tuhan kita mendapatkan, kita memiliki dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, karena kita telah ditebus dan cara hidup kita agar jangan sia-sia. Karena kita adalah orang-orang yang ditebus bukan dengan barang-barang yang fana, yaitu perak atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Sehingga kita mampu bahwa kita ditebus bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi kita ditebus hanya anugerah Allah itu sendiri. Anugerah holan Allah ning asini rohani di batado dapat haluaon. Jala dapat kasih karunia itu di mata Tuhan. Maka jangan sia-siakan dalam kehidupan kita. Mari kita berpegang teguh dan menjaga kualitas moral dan spiritual kita. Jangan seperti ketika kita menjalankan ibadah, tetapi kita meragukan dan mengungkiri kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan kasih karunia kami dapatkan di hadapan-Mu, agar kami jangan seperti dunia ini, tetapi biarlah Tuhan kami tetap menjaga kualitas moral dan spiritual kami, sehingga hidup kami menjadi persembahan, sehingga hidup kami menjadi berpusat kepada kekuatan yang daripada-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami, agar ibadah kami, agar doa kami, pujian kami tidak bercacat di hadapan-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Marilah kita sempurnakan ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.